Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu ta'ala azza wa jalla wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasibi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamaah Masjid An-Nas yang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita masih diberikan umur, diberikan iman Islam, sehingga dapat kita melaksanakan kewajiban kita berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan musyawarah insyaallah sampai waktu syuruk nanti. Semoga lah apa yang telah kita capai pada pagi ini Allah ganjar dengan balasan yang setimpal, amin ya rabbal alamin. Dan kepada kita yang berhadir di majelis taklim ini, insyaallah ada bonus berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin sekalian, bulan Syawal sudah hampir habis. Sekarang tanggal 29 Syawal. Kalau nanti sore dilihat hilal sudah kelihatan, berarti besok bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan depannya bulan Dzulhijjah, bulan haji. Nah, kita ada di penghujung bulan Syawal. Kemarin kita baru melewati bulan Ramadan. Mari kita pertanyakan pada diri kita, oleh-oleh apa yang udah kita dapat dari bulan Ramadan. Saya yakin jawabannya lain-lain. Ada bapak yang bulan Syawal ini hobinya puasa, karena terkenang dengan nikmatnya puasa di bulan Ramadan, maka bapak menambah dengan puasa Syawal, lalu Senin Kemis, lalu puasa Ayyamul Bid dan sebagainya. Ada juga orang yang terkenal dengan baca Quran di bulan Ramadan, karena Ramadan itu syahrul Quran, maka bulan Syawal ini bapak ngabisin khatamin tiap 3 hari. Wah, terkenang-kenang. Ada juga orang yang terkenang-kenang dengan sholat malam, seperti yang diuraikan Ustaz atau kemarin, maka tiap malam bangun tanpa alarm sesuai dengan kebiasaannya Ustaz Haji Ato ini. Jadi udah nempel hakikat dari salat malam, udah nempel dalam dirinya. Ada pula orang yang kemudian kebiasaan nikmatnya menahan hawa nafsu di bulan Ramadan, di bulan Syawal sama yang halal aja udah nggak rakus, sama yang haram dan enak, saking menghayatinya. Nah, sekarang ada satu lagi oleh-oleh dari bulan Ramadan yang bisa kita bawa sampai seterusnya. Kalau perlu, bila perlu, kalau Allah kasih izin kita ada umur, sampai Ramadan tahun depan masih nempel di kita. Apa itu oleh-olehnya? Begini, dalam rangkaian ayat puasa dari mulai Al-Baqarah 183 sampai 187 ada satu terselip hal yang bukan puasa tapi bisa kita bawa sampai tahun depan. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jadi Allah berfirman tuh, "Hai Muhammad, kalau ada yang bertanya kepadamu soal aku," biasanya Muhammad disuruh jawab fakul. Ini nggak ada kulnya nih. Biasanya ayat-ayat yang serupa begini, wa yas'alunaka 'anil ahillah wa yas'alunaka 'anil mahid. Jadi kalau ada yang bertanya kepadamu soal ini, kul. Wa yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruh. Ada kulnya, ini enggak ada. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan kalau ada orang yang bertanya padamu Muhammad mengenai ada hambaku yang bertanya mengenai aku, fa inni qarib. Maka aku ini dekat. Nah, jadi dalam ayat ini, rangkaian ayat Ramadan ini, ayat puasa ini, ada terselip satu ayat di 186 itu. Allah menyatakan dirinya dekat dengan hamba-hambanya yang puasa, dengan hamba-hambanya yang beriman,
Yang diharapkan alakum tattaqun. Dekat. Pertanyaannya yang penting, sudahkah kita dekat dengan Allah? Allah sendiri mengklaim dekat. Atau bukan sudahkah, mau nggak kita dekat? Kalau orang udah dekat, beres. Saya dekat sama Pak Rahmat, saya buat salah sedikit, nah, dekat. Dekat dalam arti bukan jarak. Kalau dekat jarak, itu Pak Sodik dan Pak Chandra sekarang berdekatan, jarak. Allah juga menyatakan dekatnya jarak juga ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah, saya dan para malaikat nih, dekat kepada manusia lebih dekat dari urat lehernya. Itu jarak tuh, nggak apa-apalah. Tapi ini lain nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan kalau ada orang yang bertanya padamu Muhammad mengenai aku, ada hambaku yang bertanya mengenai aku, fa inni qarib, saya itu akrab loh. Saya qarib dengan Pak Sodik, saya qarib dengan Pak Sofyan. Bangga kita. Allah nyatakan dalam ayat-ayat rangkaian puasa itu, aku dekat dengan hambaku. Gitu. Nah, oleh inilah yang mau saya uraikan pagi ini, kedekatan kita dengan Allah. Jalur kita dekat sama Allah macam-macam. Misalnya, orang bisa dekat sama Allah kalau mendawamkan amal soleh. Nabi bersabda, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair. Nah, barang siapa di bulan Ramadan tuh mendekatkan diri pada Allah dengan khoslah, dengan perkara-perkara minal khair, kebaikan. Jadi mendekatkan diri dengan Allah, dekat dengan Allah bisa dengan perkara kebaikan. Perkara kebaikan artinya perkara yang tidak ada kejahatan di dalamnya gitu. Jadi bapak baik terus tuh, dekat sama Allah. Satu, ya, dekat sama Allah juga bisa dengan jalur dermawan. Jalur apa? Sedekah. Dermawan tapi. Karena Rasulullah menyatakan as-sahiyyu qaribun minallah. Orang dermawan dekat sama Allah. Wa qaribun minan nas, dan dekat dengan manusia. Wa qaribun minal jannah, dan dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, dan jauh dari neraka. Jadi jalur untuk dekat sama Allah, pertama perkara kebaikan. Dua, bisa juga bapak-bapak melakukan sedekah. Nyah nyoh, kalau orang Jawa bilang nyah nyoh ya Pak katanya. Nyah nyoh gitu. Nggak mikir. Bahkan kalau ciri-ciri orang yang habis lulus Ramadan itu, orang takwa itu, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra. Udah nggak mikir lah, Pak Tok, saya perlu 1 juta nih, Pak Tok adanya 500, ya udah nih bapak-bapak semua gitu. Ya Pak, terus ke rumah ya Pak. Ya. Begitu Pak. Ya, jalur juga kemudian orang bisa dekat sama Allah melalui sujud. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah saat pada waktu sujud. Ya kan? Dan kemudian jalur dekat dengan Allah juga bisa melalui bapak sergap melaksanakan yang fardu, lalu melaksanakan yang sunnah, yang nawafil juga sergap. Jadi tiap hari tuh kerjaannya ibadah fardu, ibadah sunnah dicampur, pokoknya tiap hari rajin, nggak pernah bolong itu. Hatta uhibbah, kata Allah, sampai aku mencintainya. Kalau Allah udah cinta sama kita, udah deket. Nah, dalam ayat tadi saya balikin ya, di ayat Al-Baqarah tadi, Allah berkata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu Muhammad soal aku dekat. Kayak apa dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan, aku tuh mengijabah, aku menjawab semua doa-doa mereka ketika mereka berdoa. Kalau kita nggak berdoa ya nggak dijabah. Idza da'an, ketika mereka berdoa. Nah, inilah jalur yang kelima yang mau saya garap pagi ini. Kita bisa membina kedekatan dengan Allah dengan mendawamkan doa. Ada orang yang nggak doa apa tiap hari? Ada.
mungkin nggak tahu caranya, mungkin nggak tahu tuh hukum doa kayak apa gitu. Padahal dengan doa, Allah katakan dalam ayat ini, ya, fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Ayo dekat sama saya bisa dekat dengan kamu, kata Allah, melalui jalur doa. Berdoa padaku, doa padaku, ya. Jadi mari sekarang saya ajak diri saya dan hadirin hadirat sekalian untuk mendawamkan doa agar kita dekat sama Allah. Kalau udah dekat, maka makin dekat lagi tahun depan. Kalau nyampe umur nih ke Ramadan, makin dekat, sehingga insya Allah kedekatan kita dengan Allah itu membuahkan KTBDC, membuahkan fasilitas Allah pada orang yang dekat pada dia, gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat doa, apa sih doa itu? Apa hukum doa, Pak? Ada yang mau menjawab? Apa hukum doa? Doa hukumnya apa? Hah? Wajib, betul. Jadi karena wajib, jadi kalau kita nggak melakukan doa, gimana? Kan aneh kan? Padahal wajib nih. Ini saya bacakan ayatnya. Kata Allah berfirman dalam surat 40, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Tuhanmu, berdoalah padaku. Astajib lakum. Aku akan ijabah kamu, aku akan jawab kamu. Jadi ud'uni itu fi'il amar, berdoalah padaku. Aku akan jawab itu. Lihat. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang yang menyombongkan diri dari beribadah padaku, orang yang menyombongkan diri dari beribadah padaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak aku akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam secara hina dina. Nah, yang dimaksud menyombongkan diri dari beribadah apa? Rasulullah menerangkan ketika turun ayat ini, Rasulullah berkata begini, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Oh, berarti kelop sama ayat ini. Artinya makna ayat ini, barang siapa yang tidak mau berdoa padaku, aku lempar dia ke neraka jahanam secara hina. Maksudnya gitu. Jadi Bapak ntar cek surat 40 ayat 60. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Luar biasa ini, betapa wajibnya itu doa, gitu kan ya. Dan doa itu bisa membuat Bapak dekat dengan Allah. Di sini ada nggak yang setiap hari nggak berdoa gitu? Nggak berdoa. Jadi udah lewat aja gitu, atau hanya mengaminkan doanya imam. Kayak tadi itu, Pak Omar, mohon maaf Pak Sofian tuh Pak. Hanya mendoakan, hanya mengaminkan doa imam saja. Nah, sekarang kita biasakan, kita ada kecenderungan untuk mendawamkan doa di setiap kehidupan kita, setiap hari doa itu. Cuman masalahnya kita mesti mengukur, menakar nih, doa apa yang mesti kita baca tiap hari, ya kan? Atau pengertian doa secara luas itu seperti apa gitu loh, agar kita tidak termasuk orang-orang yang dikatakan yastakbiruna an ibadati, yang sombong nggak mau berdoa. Jadi Allah minta. Nah, kebanyakan dari kita menganggap bahwa doa itu pasti permohonan, doa itu pasti meminta, meminta atau memohon gitu. Benar, tapi tidak semuanya doa itu ada permohonannya gitu loh. Makanya mari sekarang kita garap model-model doa apa yang bisa mensahkan kita, syarat kita laksanakan tuh doa, tetapi kita nggak dianggap sombong oleh Allah. Jadi kita udah melaksanakan ini, udah dianggap berdoa. Nah, tiap hari kita dawamkan sampai bisa kita benar-benar terbiasa berdoa gitu. Nah, dalam Islam, dicatat nih dalam sebuah hadis atau dalam beberapa hadis dan dalam ayat-ayat Quran tuh, doa itu ada 4 model, Pak. Sesuai dengan makna doa yang dimaksud.
Jadi kalau kita udah melaksanakan satu saja itu, atau apalagi empat-empatnya, satu atau dua saja setiap hari gitu, maka kita udah dianggap berdoa dan udah sah, kita bisa membina kedekatan dengan Allah. Apa aja itu doa? Satu, yang pertama doa dalam makna menyeru. Menyeru, Pak. Menyeru tuh gini, prakteknya menyeru tuh. Hei, itu menyeru. Hei, itu menyeru. Seandainya kita udah setiap hari bisa menyeru Allah, sama dengan kita berdoa. Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 5. Dikatakan qala rabbi inni da'autu qaumi. Nabi Nuh berkata, Tuhanku, aku telah menyeru kaumku. Da'a. Ya, jadi ini dalil pertamanya. Da'a artinya menyeru. Prakteknya gimana? Coba kalau di rumah nanti bisa baca surat Al-Isra ayat 110 ini. Kata Allah, ud'ullah wa ud'ur rahman. Serulah Allah, berdoalah pada Allah, serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Jadi doa dalam ayat ini disebut menyeru. Ini perintah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Nah, prakteknya gimana kita? Begini, misalnya nih, dalam pembicaraan kita masukin Allah. Pak Rahmat nanya sama saya, gimana Pak? Baik-baik, sehat-sehat gitu. Alhamdulillah. Lalu Pak Rahmat bilang, ya Allah. Mudah-mudahan, ya Allah, itu udah berdoa. Jadi sekarang biasakan Bapak untuk bicara, ya Allah. Ya Allah, cukup ya, gitu aja. Itu udah Bapak dianggap berdoa. Jangan lewatkan sehari pun tanpa ya Allah. Coba praktek Pak, ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah, Bapak dapat 10 pahala hari ini. Saya dapat 3.000, ya, 30 kali 10 kali 10. Yang anjurin begitu Pak. Lalu yang kedua prakteknya Bismillah. Bismillah saja udah menyeru Allah itu. Dalam model doa yang pertama, Bismillah. Dan fungsi Bismillah ini membuat apa yang Bapak lakukan menjadi bernilai ibadah. Apa niat yang Bapak sampaikan dengan diawali Bismillah, jadi keberkahan ada di dalamnya. Kata Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus keberkahannya. Jadi yang tadi ya Allah, sekarang bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Setiap memulai sesuatu, itu udah berdoa. Berdoa dalam makna menyeru. Ya, jadi apapun, berkacamata apa bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim, biasakan Pak. Maka insya Allah Bapak tidak dianggap sebagai orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadanya. Ya, 2. Ketiga, insya Allah dalam surat Al-Kahfi kita dilarang untuk bicara besok saya mau ke sana tanpa insya Allah, besok saya datang tanpa insya Allah, dilarang kita. Jadi sebaiknya insya Allah. Ya. Cuman sekarang insya Allah ini udah nggak dipercaya Pak, ya kan? Lu datang nggak besok lo? Insya Allah, aja insya Allah lo, yang bener yang pasti. Jadi Allah diremehin. Nah sekarang balikin lagi, untuk kita dianggap sebagai orang yang berdoa kepada Allah, pakai insya Allah. Cuman jangan Bapak manfaatkan juga, istri minta Pak THR-nya keluarin dong Pak THR-nya, insya Allah. Ya. Jangan, jadi insya Allah jangan jadikan tameng untuk menghindar dari kewajiban, tapi insya Allah memang betul-betul Bapak, kan artinya insya Allah tuh jika Allah menghendaki, sesuai kehendaknya. Jika Allah menghendaki, ya insya Allah. Keempat, dalam doa dalam kaitan menyeru, masya Allah. Masya Allah fungsinya adalah mengakui bahwa ini terjadi atas kehendak Allah. Kalau subhanallah adalah untuk menyeru Allah setelah melihat sesuatu yang salah, yang negatif. Subhanallah artinya kita bilang bahwa yang salah ini, yang benar Allah, gitu loh.
Nah, ini masya Allah tuh heran, masya Allah. Ya. Masukin sama dengan Bapak udah berdoa tuh. Yang terakhir qadarullah. Qadarullah itu artinya sudah Allah takdirkan. Rasulullah dalam soal qadarullah ini bilang begini, wa in asobaka syai'un, kalau kamu ditimpa sesuatu kejadian atau musibah, fala takul, jangan kamu berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza, seandainya saya tadi nggak begitu, nggak kejadian kali ini ya. Nggak boleh gitu. Fa inna maaf, walakin kul, tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini udah takdir Allah, Allah yang berkehendak. Ya, jadi apa tadi Pak? Ya Allah, bismillah, insyaallah, masya Allah, dan qadarullah. Biasakan. Maka ketika satu hari aja Bapak memakai kalimat-kalimat ini dalam pembicaraan gitu, Bapak sudah dianggap orang yang berdoa kepada Allah, sehingga lolos dari hukuman tadi. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bahaya Pak itu hukumannya. Orang yang menyombongkan diri nggak mau berdoa padaku, aku akan masukkan neraka jahanam dengan hina dina. Nah, Bapak lolos dari ini. Itu model doa yang pertama. Model doa yang kedua, doa dalam makna memanggil. Ada hadis bunyinya begini, lama khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, da'a Jibril, Allah memanggil Jibril. Nah, da'a itu doa, dalam arti memanggil. Kalau tadi dalam arti menyeru, sekarang memanggil. Ya, prakteknya gimana? Allah sendiri yang berkata ini loh. Ya, jadi ini kalau Bapak cek surat Yunus ayat 10 nih, Allah berkata begini, dakwahum, doa mereka, doa ahli surga nih, doa kita, amin. Dakwahum fiha, dalam surga, subhanaka Allahumma wa tahiyatuhu fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Artinya begini, doa mereka para ahli surga di dalam surga adalah, ya Allah subhanaka, maha suci engkau, ya, wa tahiyatuhu fiha salam, dan antara penduduk surga nih, antara Pak Rahmat dengan Pak Haji Chandra ini bilangnya assalamualaikum, assalamualaikum. Wa akhiru da'wahum, dan doa-doa mereka diakhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Doa tuh isinya subhanaka, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, sama dengan zikir-zikir yang Rasulullah suruh. Jadi biasakan sekarang, kalau Bapak ada waktu kosong, dawamkan semua zikir yang Rasulullah suruh, dari mulai yang berat sampai yang ringan-ringan aja. Contoh yang ringan tuh, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil adzim, subhanallah 100 kali, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin 100 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Atau yang 4 itu yang Allah senang. Dari mana aja Bapak mulai, sama aja Allah senang. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. 100, 400. Kelihatannya kayak zikir ya, memang sama. Zikir artinya menyebut nama Allah. Kalau da'a yang ini memanggil Allah. Dawamkan tiara ini. Udah di setiap kita pembicaraan selalu ada ya Allah, masya Allah. Lalu kita di waktu-waktu kosong kita nggak usah lihat Netflix dah, nggak usah lihat YouTube, ya zikir dulu bentar. Zikir setengah jam dapat 1000 Pak, dapat 1000. Misalnya ini variasi, tapi bukan dibuat-buat sendiri, memang Rasulullah yang suruh. Misalnya kan Rasulullah bilang ada 4 kalimat yang Allah suka, yang tadi seandainya Bapak mulai dari mana aja silakan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Setelah selesai itu subhanallahnya divariasi, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Setelah itu la ilaha illallah divariasi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah wa la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu 100 kali. Setelah itu alhamdulillahnya juga, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin, atau alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih, dan sebagainya. Jadi banyak, jadi Bapak sudah berdoa dengan banyak kalimat Allah dalam konteks doa yang memanggil. Pertama menyeru, kedua memanggil.
Jadi prakteknya banyak sekali prakteknya. Semua zikir-zikir yang mengagungkan Allah. Itu doa dalam model nomor 2. Jadi kalau selamat kita, kalau sudah berhasil kita mendawamkan, membiasakan doa model pertama dan doa model kedua. Doa model ketiga dengan makna doa itu menyembah. Menyembah berarti mengagungkan Allah. Menyembah berarti menyebut nama Allah dengan ada harapan dalam diri kita untuk menggantungkan nasib kita. Itu menyembah. Ya. Dalam konteks doa menyembah ini ada dalilnya ini. Surat Al-Qasas ayat 88. Bunyinya wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kau tad'u, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Berdoa di situ artinya janganlah kamu menyembah kepada selain Allah. Tad'u. Jadi doa menyembah. Prakteknya gimana? Bapak sebut semua lafal atau kalimat yang mengandung penyembahan kepada Allah, pengagungan kepada sifat-sifatnya. Contoh, sebut aja ayat kursi. Tadi dibacakan di rakaat kedua ya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatuhu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma, dan seterusnya. Bahkan ada khasiatnya. Siapa yang baca ayat kursi akan begini kan Rasulullah bilang. Baca ayat kursi. Atau bisa juga baca doa yang tidak ada permintaan di dalamnya, tapi Allah mengajarkan kita. Contohnya seperti doa yang tercantum dalam Ali Imran ayat 26. Kul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu tidak ada permintaan di situ. Yang ada kita cuma menyembah Allah aja, mengagungkan Allah aja. Wahai Allah, Raja yang memiliki kerajaan, Engkau naikkan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau turunkan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, ya kan? Di tanganmu segala kebaikan, Engkau maha menentukan segala sesuatu. Itu doa, karena diawali dengan Allahumma kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Itu loh, bisa begitu. Jadi kita biasakan Pak, begitu gitu ya, berdoa model ketiga ini. Atau doa yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 191 tuh, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya, Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia membuat ini semua. Maha suci Engkau dan lindungi kami dari api neraka. Ya. Kemudian ada juga misalnya doa yang sifatnya begini, mengagungkan Allah ini, ketika Bapak mendengar ada orang meninggal, istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapkan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami milik Allah. Kita semua punya Allah, dan kepada Allah lah kita semua akan kembali. Itu doa dalam model menyembah tiga. Atau ta'awudz, Bapak bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau yang Rasulullah suruh kalau Bapak masuk ke tempat tertentu ada rasa takut, a'udzubikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ta'awudz itu doa ya, dalam model ketiga. Jadi mengagungkan sifat Allah dan pasrah kepada beliau, pada Allah itu. Termasuk semua doa-doa pagi sore yang ada di kitab kecil itu, apa namanya kitabnya? Masrut ya. Doa apa namanya? Ya, kitab kecil itu. Iya. Zikir-zikir pagi sore itu loh, ya. Bapak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Mau tidur, bismillah Allahumma ahya, bismika Allahumma ahya, mau makan dan sebagainya. Semua itu adalah doa-doa yang mengandung penyembahan dan pengagungan Allah. Ya, semua doa-doa itu. Artinya doa itu spontan saja waktunya. Ketika Bapak mau makan, ya pada waktu mau makan dan sebagainya itu. Jadi sesuai waktu dan sesuai tempat. Mau masuk WC, ketika masuk WC. Nah, model doa yang terakhir, doa keempat, doa khusus. Doa yang memerlukan ritual khusus.
doa yang memerlukan doa dengan hajat khusus lah, doa kebutuhan kita khusus, dilakukannya juga dengan adab berdoa, waktunya tertentu dan sebagainya. Tercatat ada 3 jenis doa yang seperti ini. Doa yang keempat nih Pak ya, tadi kan doa yang pertama menyeru, kemudian memanggil, yang ketiga apa? Menyembah. Yang keempat ini doa khusus ya. Prakteknya bagaimana? Jadi ini doa dalam arti memohon sekarang, meminta kita. Nah sebenarnya kita lihat dulu, kita minta apa sih sama Allah? Kita meminta sesuatu, minta apa? Yang paling penting kita minta satu, ampunan Pak. Sebab tidak akan orang pernah bisa berjumpa dengan Allah di surga kalau tanpa diampuni. Di pertama kali kebutuhan kita itu kepada Allah itu ampunan mutlak tuh. Orang beriman mati nggak bawa dosa, aman. Orang beriman mati bawa dosa, pasti ada masalah. Untuk itu dia perlu doa dari orang yang masih hidup agar dia diampuni. Jadi ampunan itu kebutuhan. Ampunan itu kebutuhan dari mulai kita hidup di dunia, di alam barzah, waktu dibangkitkan, dihisab, semua itu perlu adanya kita dapat ampunan dari Allah. Itu pertama kali doa yang kita butuhkan secara khusus adalah doa taubat dan istighfar. Ini adabnya dimulai dengan sholat. Dimulai dengan sholat. Sesuai dengan Allah mengasih isyarat begini, wasta'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Makanya Rasulullah kemudian berpesan untuk urusan istighfar itu, katanya ma min rajulin, tidaklah seorang laki-laki yusnibu dzamban, berbuat dosa, thumma yakumu, kemudian dia berdiri, fayatatahharu, kemudian ambil wudu, thumma yusalli, kemudian sholat, thumma yastaghfirullah, kemudian minta ampun pada Allah dan bertobat, illa ghafarallahu lahu, terkecuali Allah akan mengampunkan dia. Jadi kita pertama kali ini yang doa model keempat nih adalah minta ampun. Kalau bisa tiap hari, karena Rasulullah juga pernah statement kan bahwa demi Allah saya itu istighfar dan taubat tiap hari itu 100 kali, minimal 70 kali. Lafalnya ya, kalau sholatnya sekali aja 2 rakaat tuh, sholat duduk, udah selesai sholat ya, bukan buat dosa nih, merasa buat dosa, selesai sholat, selesai wudhu, sholat, lalu istighfar dan tobat ya. Kemudian yang kedua, apa yang mau kita minta? Hajat, terserah Bapak mau minta apa, itu cuma antara Bapak dengan Allah aja. Kalau bisa ini lakukan sendiri Pak, jangan rame-rame ya. Misalnya Bapak mau minta istri baru misalnya ya, artinya kan Bapak nggak bisa doain ini secara general dia di hadapan makmum belum tentu mau mengaminkan, jadi Bapak sendiri saja ya. Nah ini namanya doa hajat khusus, dimulai dengan sholat hajat ya, karena Rasulullah juga berpesan gini, man kanat lahu ilallahi hajatun, siapa di antara kita ini yang punya hajat pada Allah, punya permintaan khusus, au ila ahadim min bani Adam, atau memang permintaan khusus kepada manusia. Kita kalau punya permintaan khusus pada, saya mau minta khusus kepada Pak Rahmat, saya mintanya sama Allah, bukan minta Pak Rahmat, ya Allah bukakan pintu Pak Rahmat untuk bisa memberi saya gitu. Nah kata Rasulullah, man kanat lahu ilallahi hajatun, siapa yang punya hajat khusus kepada Allah, au ila ahadim min bani Adam, atau kepada manusia lainnya, lihat, fal yatawadda, maka ambillah wudu, wa yuhsinil wudu'a, dan bagustin wudunya, summa yusalli rakaatain, kemudian salat 2 rakaat, baru dia berdoa ya, berdoa dengan ada doa hajat nih Pak, la ilaha illallah halimul karim subhanallahi rabbil arsyil azim, dan seterusnya itu. Kalau Bapak nanti
misalnya nggak ada teksnya di rumah, bisa menghubungi Ustadz Ludi atau Pak Ustadz Ahmad Sabari. Doa hajat nih, ini khusus nih, karena dimulai dengan hamdalah, kemudian dimulai dengan sholawat, ya, dimulai dengan lagi kalimat-kalimat yang Rasulullah kasih tahu kita. Kalau kita baca ini kalimat sebelum doa, insya Allah doanya dikabul. Contoh, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa antal mannan, dan seterusnya. Atau tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin dan sebagainya. Ini doa khusus. Kalau bisa lakukan tiap hari, apa sih yang Bapak perlu? Lakukan aja tiap hari. Nah, doa yang model nomor 4 ini yang ketiga adalah doa istikharah. Dimulai dengan salat istikharah, tapi ada doanya. Untuk apa istikharah itu? Untuk minta Allah menunjuk perkara ini baik apa enggak buat saya, gitu. Ini ada perkara nih, kita mau jalankan, saya mau berobat. Saya nanya sama Allah dulu lewat istikharah. Ya Allah, kalau ini baik bagi saya, dekatkan dia dan sukseskan ya Allah. Tapi kalau ini jelek bagi saya, jauhkan dia. Itu namanya istikharah. Atau untuk milih jodoh ya Pak Tok. Ada dua perempuan yang kita naksir, mau kita nikahin. Suruh Allah yang milihin. Ya Allah, yang mana yang cakep nih? Yang bagus buat saya itu. Iya. Ya, dan itulah daftar doa-doa yang tadi kita berangkat dari niat kita untuk dekat pada Allah melalui doa sesuai dengan tadi ayatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, Al-Baqarah 186. Jadi kita mengamalkan ayat itu dengan cara gimana? Mendawamkan doa. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang menguraikan bahwa doa itu bukan hanya semata-mata kamu minta. Ada doa yang bermakna kamu hanya memanggil Allah. Ada yang bermakna kamu hanya menyeru pada Allah. Ada yang bermakna kamu menyembah Allah, mengakui kebesaran Allah dan menyembahnya. Dan terakhir ada yang bermakna kamu memohon pada Allah. Nah, permohonan juga ada 3, yaitu permohonan doa khusus, doa istikharah, ataupun doa istighfar dan taubat. Demikian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas uraiannya mengenai doa. Jemaah sekalian, barangkali ada yang ingin bertanya, kita masih ada waktu. Kita 10 menit. Silakan. Silakan Pak Siddiq. Waalaikumsalam. Tadi saya rasa ya, seorang muslim itu nggak mungkin nggak belajar, karena menurut hemat saya doa itu definisinya adalah sholat itu adalah doa, kalau takbir dari sana. Nah, itu ada pada saat itu tawalu dan kalau itu doa kami, pada saat itu kita minta semua. Nggak mungkin lah kalau umum itu nggak sholat, berarti dia betul. Dan doa. Mungkin yang jadi benang merah di sini adalah kalau pada saat kita biasanya kan pada saat tadi kita dekat pada saat sujud, dan ada beberapa literatur pada sujud terakhir sama setelah tahiyat baca doa. Dan setelah itu baru kita zikir untuk memuluskan doa itu misalnya. Bagaimana menurut Pak Ustaz dengan hal seperti ini? Karena kalau biasanya kan kita kayak tadi imam kan dia doa, udahlah kita nggak ikut doa imam, kita dia aja untuk memuluskan doa tadi. Ya, jadi saya setuju dengan perkataan Bapak. Tidak mungkin seorang muslim atau mukmin tidak berdoa tiap hari. Saya setuju. Makanya tadi doa ini maknanya kemudian kita luaskan. Sampai-sampai kita hanya ngomong ya Allah, itu doa udah. Apalagi Rasulullah berkata, as-salatu doa. Salat itu doa kan.
ada doa-doa dalamnya gitu. Jadi makanya kita uraikan doa itu tidak semata-mata satu ritual yang mengangkat tangan kemudian, bukan, tapi Masya Allah itu doa. Saking ringannya itu tuh, maksudnya saya terangkan itu, saking ringannya seorang muslim itu sampai-sampai keterlaluan kalau dia nggak berdoa. Tapi mari kita lihat, ada orang yang lupa sama Allah, Pak, benar-benar lupa. Muslim, mohon maaf ya Pak ya, dagang, nggak sholat. Nah yang begini nih yang mesti diseru dengan tadi dakwah tadi itu. Ayo berdoa, misalnya walaupun kamu belum bisa sholat lah, dengan benar lah, bolong-bolong, paling tidak ada statement yang berbentuk doa gitu. Masya Allah, ini kan enggak, udah sholat enggak apa enggak gitu loh. Jadi semudah-mudahnya doa ya tadi, hanya menyebut Allah saja udah doa. Apalagi yang Bapak uraikan tadi Pak, jelas setuju saya. Jadi apalagi yang dilakukan oleh imam tadi itu, semuanya itu kita berbentuk doa. Nah yang paling ringan tadi, yang dua pertama menyeru dan memanggil. Jadi melibatkan Allah dalam kehidupan kita, dalam statement kita setiap hari itu. Membiasakan Pak, karena ada yang nggak biasa Pak, ada yang nggak biasa, kayaknya nyebut Allah masih risih gitu. Ada yang, padahal kalau sudah Allah bilang begitu ya, itu pertanda kamu udah deket sama saya, kata Allah. Yang penting kamu manggil saya, nyeru saya, kayak Allah mau nyambungin kabel ke kita itu loh Pak. Nih gitu. Kamu pencet, udah kamu udah doa. Pencet, kamu udah doa. Gampang kan? Jadi saya setuju Pak. Tidak ada seorang muslim dan mukmin yang memang ini dalam kacamata Bapak. Tapi di luar sana ada yang perlu kita seru, kita dakwahkan lagi. Ayo dekat sama Allah. Makin kamu jauh, makin udah. Kamu hanya terjebak dalam dunia saja. Gitu Pak Siddiq ya. Terima kasih. Ada lagi? Cukup. Pak Haji. Dasimun mau nanya kayaknya Dasimun. Ayo tanyain. Ya boleh. Ya, Pak. Waalaikumsalam Pak. Saya mau nanya tadi kalau berdoa ya, itu baiknya yang bagusnya yang sendiri apa yang bersama-sama kalau berdoa? Ya. Kalau untuk setiap doa itu kan kita harus sholat waktu. Ya. Itu baiknya kalau untuk sendiri doa bagaimana ataupun itu bersama-sama? Iya. Itu aja yang saya katakan. Terima kasih ya. Disesuaikan saja Pak, disesuaikan dengan sholatnya. Kalau Bapak sholat sendiri di rumah, maka doanya munfarid, doanya sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak. Itu malah kesempatan emas tuh. Karena kan ada momen doa yang Allah cepat kabulkan, ada dua. Satu di malam hari, di akhir malam kalau kata Pak Atuk kemarin, fi akhiri lailah ya, atau doa setelah salat fardu min duburi shalah. Nah ini ada pertentangan ulama memang, apakah dia setelah salat fardu itu artinya di penghujung itu sebelum salam atau sesudah salam. Banyak dalil yang mengatakan doa sebelum salam juga ada. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika, itu di sebelum salam. Tapi ada yang melaksanakannya sesudah salam, tidak apa-apa karena makna duburi sholat tuh loh, penghujung sholat yang dipertentangkan itu. Jadi doa sendiri baik, doa bersama-sama lebih baik lagi. Rasulullah bersabda waktu itu gini, tidaklah seorang mukmin berdoa mengangkat tangan kemudian diaminkan oleh orang sekelilingnya terkecuali Allah mengabulkan doa-doa mereka. Ya. Cuma memang sebaiknya Bapak itu mengerti makna doa yang dibaca oleh imam. Ya kalau imamnya iseng gitu, ya Allah bikin ini semuanya pengkor ya Allah, amin semuanya. Kan aneh jadinya doanya. Misalnya gitu. Jadi mesti ngerti. Nah, untuk itu memang kita mesti sehati Pak jemaah nih, sehati. Orang mukmin innamal mu'minuna ikhwatun faslu zata apa artinya orang mukmin bersaudara. Jadi doa dua-duanya baik Pak. Tapi menjadi tidak baik apabila Bapak lagi jemaah di masjid selesai salat fardu berdoa sendiri, kemudian imam berdoa juga. Jadi Bapak nggak konsen lagi. Nah itu aja. Gangguannya itu doang sebetulnya.
Tapi dua-duanya kegiatan yang sangat baik sekali karena menunjang kedekatan Bapak dengan Allah. Gitu Pak ya. Makasih Ustaz. Ya, alhamdulillah. Pak Haji. Ya, mungkin dikit aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sampaikan Pak Murid tadi setuju bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari tidak pernah akan lepas dari Doa. yang namanya doa. Dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, apa dari bangun tidur sampai tidur lagi? Iya. Pastinya dari mulai bangun tidur ya kan? Alhamdulillah lagi. Bangun tidurnya. Ahyana ba'da mamatan. Sampai mau tidur lagi. Jadi kehidupan keseharian itu memang keluar dari rumah, masuk masjid, keluar masjid, semua itu tidak pernah lepas dari doa. Cuman kan bagaimana Ustaz kalau ada perasaan kita kok saya udah berdoa tapi kok nggak dikabul-kabul nih? Ya. Jawab aja, apa ya kan gitu. Jadi gimana untuk hindari pertanyaan itu? Berarti ini kan ya. Doanya janji Allah, tapi Allah dekat. Udhuni astajib lakum ya. Ini sebenarnya babnya lain ini. Ini babnya bab pengabulan doa. Ya, tapi saya sedikit kasih contekannya gitu. Jadi kasih spill ya. Spoiler. Doa ini doa khusus pas ini. Nggak mungkin kan yang ditanya doa masuk kamar mandi kan. Kok nggak dikabulin kan, itu nggak mungkin. Kan cuman Allahumma inni a'udzuminal khubuthi. Jadi doa khusus kan yang ditanya. Misalnya saya nih, saya udah berdoa, saya minta kesembuhan. Orang lihat kan saya belum sembuh gitu kan ya. Jadi orang berkesimpulan Bapak belum dikabulin doanya nih sama Allah gitu kan gitu. Nah, jadi pengabulan doa itu urusan Allah. Dan Rasulullah kasih sedikit spill juga kepada kita. Jangan kamu berkata saya udah berdoa tapi belum dikabulin sampai kamu berhenti berdoa gara-gara itu. Nggak boleh. Itu namanya doa ajal. Doa yang terburu-buru. Minta aja terus. Bahkan dalam hadis kursi disebut begini, malaikat tuh heran lihat Allah tuh diem aja ketika ada orang mukmin yang berdoa sampai nangis-nangis di bumi ini. Lapor malaikat nih, itu udah nangis-nangis kok nggak kau kabulkan itunya. Nggak apa-apa, aku tahan dulu, aku nggak kabulkan. Aku senang lihat dia merintih. Gimana coba? Aku senang lihat dia merintih. Biar dulu nanti. Seandainya sampai mati Bapak nggak dikabulin doanya, Allah akan ganjar di atas nanti. Nih doa-doa yang kamu minta nih. Jadi ada penundaan dari Allah. Allah memberi kita sesuatu sesuai waktu yang Allah tahu, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Tuh, ya. Atau doanya kita nggak dikabulin seolah-olah padahal Allah ganti dengan yang lain. Atau berdoa semoga besok usahanya laku. Allah nggak, seolah-olah nggak ngabulin, padahal Allah bilang kamu kalau usahanya laku sombong, saya kasih kamu jantungmu sehat. Kita nggak tahu. Atau ditunda lagi, nanti di hari kiamat saya kasihnya gitu. Jadi macam-macam pengabulan doa Allah gitu. Jadi jangan sampai kita berkata kok nggak dikabulin, karena ud'uni astajib lakum, pasti Allah kabul. Astajib itu macam-macam artinya. Allah terima, Allah register, Allah jawab, Allah kabul. Bapak permohonan ke kelurahan nih, proposal biaya Agustusan, lalu nyampe ke kelurahan suratnya, itu berarti suratnya udah diterima kan, terus dijawab, berarti udah dijawab. Begitu Allah, kita mohon doa itu, doa pasti diterima, register sama malaikat. Ini doa dari Pak Gatot, sampaikan pada Allah. Lalu Allah jawab, mungkin Allah jawab, mungkin tidak, ya kan? Allah kan sibuk nggak mikirin Bapak doang, makhluknya banyak banget. Allah mikir semuanya gitu. Gitu Pak Jil ya. Jadi kita ini aja. Makanya dalam surat tadi itu Al-Baqarah ayat 45, ista'inu bisabri wassalah. Mohonlah pertolongan, berdoalah dengan sabar dan sholat. Sabar nomor pertama tuh. Karena kita nunggu-nunggunya kayak nunggu orang beranak Pak. Aduh kapan dikabulin nih, kapan gitu. Ya Pak, ya Pak Haji. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iskandar ya? Iya, alhamdulillah. Gini Ustaz, boleh nggak kira-kira kita mendoakan doanya
misalnya orang yang telah meninggal gitu. Seperti contohnya, ya Allah, kabulkanlah doa-doa kedua orang tua ibu bapak kita yang telah meninggal yang saat ini belum terkiamat gitu. Jadi artinya kayak seperti itu kita mendoakan, dan mungkin juga tadi Pak Ustaz bilang kita berdoa mungkin juga sampai akhir hidupnya. Paham saya. Ya. Jadi kita doakan doa-doa mereka yang belum dikabulkan itu. Boleh. Jadi istilahnya itu. Boleh Pak Iskandar. Tapi yang paling utama, Quran mengajarkan kita kalau pada kedua orang tua, yang penting gini, perlakukan mereka seperti mereka memperlakukan saya. Ya kan? Warhamhuma kama rabbayani shaghira, waktu aku kecil gitu loh. Itu dulu. Jadi kita semuanya kan sama orang tua pasti kan disayang lah ya. Kita minta Allah menyayangi mereka begitu. Nah yang kedua yang perlu kita tekankan kepada Allah ini, kalau untuk orang tua ampunan, nggak ada lagi. Karena kalau kita berhasil tiap hari minta ampunan untuk orang tua nih, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nudzulahum wa wasi' madqalahum Allahumma ja'al qabrahum rawdatan dan seterusnya itu. Maka orang tua kita tuh di kuburnya derajatnya dinaikin Pak tiap hari. Lalu akhirnya dipakaikan mahkota kebesaran gitu loh, dipakukan segala macam. Loh kok sampai segini saya, Allah, perasaan waktu di dunia saya hidup saya nggak alim-alim amat. Kata Allah, istighfar dari anakmu untukmu. Jadi itu aja yang kita perlukan sebenarnya untuk orang tua kita. Nah doa yang tadi Bapak uraikan boleh Pak. Ya Allah, kabulkan doa-doa orang tua saya yang sebelum mereka meninggal belum kau ijabah gitu. Gak ada masalah, boleh. Ya, itu doa kebaikan. Itu Pak Is. Ada lagi Pak? Oke, cukup ya. jamaah semua, waktu sudah menunjukkan pukul 6. Ya, sekali lagi terima kasih Ustaz atas upayanya yang luar biasa dan jamaah atas partisipasinya dalam pertanyaan. Mudah-mudahan pertemuan kita seperti ini bisa mendapatkan pencerahan lama. Kita tutup dengan baca Qur'an majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta